kita akan mulai belajar Ajax-nya. Saya akan mulai dengan membuat tag script pembuka dan penutup di bagian struktur HTML-nya. Lalu di dalamnya kita akan menuliskan sintak-sintak dasar untuk melakukan Ajax JavaScript-nya. Nah, sebelum itu teman-teman silahkan buat folder src. Saya sudah punya foldernya. Lalu di dalamnya ada data.json, di mana isinya hanya satu data saja. Dia dalam format JSON. Kalau teman-teman belum familiar dengan JSON, JSON itu merupakan salah satu format data yang dapat kita gunakan. Jadi nanti idenya kita akan mengakses data ini melalui Ajax untuk ditampilkan ke halaman browsernya. Oke, itu aja. Kita akan mulai. Di bagian script ini kita akan buat satu function dengan menuliskan keyword function, lalu namanya katakanlah adalah load Ajax. Seperti ini, kurung kurawal. Nanti load Ajax ini akan kita panggil di bagian sini. Kita akan panggil secara otomatis pada saat halamannya di load. Tentu kalian bisa meletakkan fungsi ini pada saat user mengeklik sebuah tombol, atau kalian bisa menjalankan event-event yang lainnya. Tapi pada kasus ini, fungsi ini akan kita jalankan secara otomatis. Untuk yang pertama, di bagian function ini, yang akan kita lakukan adalah membuat sebuah objek dari JavaScript-nya, yaitu objek Ajax-nya, namanya XML HTTP request. Jadi kita akan tulis new XML HTTP request. Seperti ini. Ini adalah objek Ajax-nya yang sudah tertanam di dalam browsernya, di mana kita akan taruh objek ini di satu variabel dengan nama const Ajax. Jadi sekarang variabel Ajax ini adalah objek dari XML HTTP request-nya. Jadi istilahnya kita menginstan sebuah kelas dari objek XML HTTP-nya. Nah, setelah XML HTTP request ini dibuat, kita sudah bisa membuat HTTP request menggunakan Ajax JavaScript-nya. Diperhatikan penulisannya seperti ini, huruf besar kecilnya, jangan sampai ada yang error. Setelah itu kita akan memanggil metode open dari objek Ajax-nya. Jadi kita akan sambung dengan metode open. Di metode open ini akan ada 3 parameter. Yang pertama ada metodenya, ada metode get atau post. Karena kita mau ngambil data, maka kita gunakan get. Lalu yang kedua, nentuin URL atau sumber filenya ada di mana. Tentu URL yang kita akses berada di folder src, dia dalam bentuk string, lalu data.json. Jadi kita akan mengambil data dari file ini, itu untuk parameter yang kedua. Lalu parameter yang ketiga berikutnya adalah apakah kita mau asinkronus atau sinkronus. Tentu kita mau dia asinkronus atau tidak sinkron. Makanya kita tulis true di sini. Sebelum kita kirim datanya, kita akan uji satu kondisi dengan menggunakan metode onReadyStateChange dari objek Ajax-nya. Jadi kita tulis ajax.onReadyStateChange sama dengan dia akan menjalankan sebuah function untuk melakukan sesuatu. Seperti ini. Nah, nanti fungsi ini dia akan selalu mengawasi bagaimana status request-nya. Tentu untuk menguji statusnya kita lihat dulu di dokumentasi Web3 School-nya. Jadi silakan teman-teman buka web3school.com di browsernya, di bagian XML HTTP request objeknya. Di sini teman-teman bisa lihat ada keterangan yang perlu kalian ketahui sebelum melakukan Ajax-nya. Jadi ada 2 status yang perlu kalian uji setelah menuliskan onReadyStateChange-nya. Yang pertama ada ready state atau status dari XML HTTP request-nya, di mana ada 5 kemungkinan dari angka 0 sampai 4. Yang paling penting di sini kita mau uji apakah request-nya sudah selesai, maka kita akan uji apakah ready state-nya adalah sama dengan 4. Begitu juga untuk statusnya, kita juga akan uji apakah hasilnya oke atau halamannya tidak ditemukan, yaitu 404 not found. Jadi kita akan ngelakuin pengujian dengan status yang sudah ada di dalam objek Ajax-nya. Jadi di bagian function ini kita akan menuliskan if kurung kurawal, lalu di dalamnya ada kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama adalah this ready state, penulisannya diperhatikan sama dengan 4. Lalu yang kedua, apakah statusnya this status sama dengan 200. Jadi dua-duanya harus memenuhi syarat.
karena kita gunakan tanda dan di sini. Ini adalah dua kondisi yang harus kita uji. Jadi sekali lagi, apakah ready state-nya sama dengan 4? Artinya kita mau apakah request-nya sudah selesai atau belum, dan statusnya harus 200 atau hasilnya oke. Nah, kalau berhasil, kita akan melakukan console log di bagian if ini dengan memberikan sebuah pesan kalau Ajax berhasil dilakukan. Dan yang terakhir, kita bisa langsung mengirimkan sebuah data atau mengirimkan sebuah request ini dengan metode ajax.send seperti ini. Jadi kita save, lalu kita jalankan melalui localhost htdocs-nya. Jadi folder ini saya sudah simpan di dalam htdocs-nya. Saya langsung panggil aja di bagian browsernya, ketik aja localhost / nama foldernya Ajax, lalu latihan 1, enter. Nah, ini adalah halaman saya. Di halaman ini belum terlihat, kita coba inspect elemen di bagian browsernya. Kita lihat di bagian konsol, maka kalau teman-teman lihat, kita berhasil mendapatkan pesan kalau Ajax berhasil dilakukan. Nah, jadi sejauh ini kita sudah berhasil, cuma yang kita lakukan hanya mencetak pesan di konsol. Nah, bagaimana kalau kita keluarkan hasil data dari JSON-nya? Ada yang tahu bagaimana caranya? Yaps, benar. Kita tulis metode dari Ajax-nya, yaitu thisResponseText sebagai data responnya. Kalau kita save, lalu kita reload halamannya, maka sekarang datanya sudah muncul. Dan ini adalah respon dari data.json. Jadi sekali lagi kita sudah berhasil mendapatkan hasil respon dari sumber file yang kita kirimkan. Jadi sekali lagi kita sudah berhasil mengakses data.json ini dan memberikan sebuah respon dalam bentuk string seperti ini. Tentu setelah ini teman-teman sudah bisa mainin data JSON-nya lalu tampilin ke halaman HTML-nya. Tapi sebelum itu kita harus parse dulu data respon ini dengan menuliskan json.parse kurung buka lalu kurung tutup di bagian sini. Nah, ini kita akan simpan ke dalam variabel data sebagai data responnya yang sudah kita parse. Kita buat let data di sini. Kenapa kita parse dulu? Agar JavaScript bisa mengakses data itu dalam bentuk JSON. Karena kalau kita menuliskan thisResponseText ini, dia hanya mengembalikan sebuah string dari data.json-nya. Selanjutnya, kita akan sediakan sebuah elemen di bagian sini, yaitu elemen li, pembuka dan penutup. Lalu kita tulis aja di sini nama. Lalu namanya kita taruh di bagian tag strong-nya. Kita kasih ID, kita tandai dengan nama result. Elemennya masih kosong. Kita akan isi elemennya dengan menuliskan dokumen get element by ID. ID-nya adalah result. Kita akan masukkan teksnya dengan menggunakan metode text content yang sudah kita pelajari di bagian JavaScript-nya. Text content lalu data. Seperti ini. Tentu harus spesifik data apa yang harus kita tampilkan. Kita mau menampilkan data.name untuk namanya. Kita save, kita lihat lagi di browser, maka namanya dari data.json sudah tampil seperti ini. Atau teman-teman bisa menampilkan gendernya. Begitupun untuk data bagian yang ini. Jadi bagian key ini teman-teman bisa aksesnya dengan menentukan objeknya, baru nama key-nya apa. Kalau kita tulis data seperti ini, maka yang dikembalikan adalah objek. Jadi kita harus spesifik menuliskannya. Data objek ini kita mau mengakses nama key apa. Bisa name, bisa gender, dan bisa yang lain. Sesuai dengan data JSON yang kita tulis di sini. Jadi pada bagian ini kita sudah belajar dua hal, yaitu cara melakukan request dengan Ajax, lalu kedua cara menggunakan file JSON-nya. Tentu ini semua adalah cara normal yang dilakukan oleh JavaScript. Mungkin sedikit pusing,
tapi penting untuk kita pelajari. Saya kasih bocoran kalau kita bisa menggunakan bantuan jQuery untuk menggunakan Ajax-nya. Dan yang menariknya lagi, dengan jQuery penulisannya lebih simple, tapi tidak apa-apa meskipun saya lihatin cara susahnya dulu di JavaScript sebelum kita melihat cara yang dimudahkan dengan jQuery. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.